الحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع شراح متن الغاية والتقريب خصوصا سيد الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البوغا وخصوص الخصوص مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبا شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين وعلى من نوى به سلفنا الصالح أن الله تعالى يدخل نياتنا في نياتهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Qala muallif fasyarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'ir ibadihis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Warraf'u lantangi saking ruku' warraf'u lantangi saking ruku' wal i'tidalu lan i'tidal wat tuma'ninatu lan tuma'ninah. Pada pertemuan minggu yang lalu sudah dijelaskan pengertian dari tumakninah yang diukur oleh kebanyakan ahli fikih, yaitu dengan diam seukuran membaca subhanallah. Sebetulnya hakikat tumakninah ialah diam dalam rangka untuk menjeda atau memisahkan antara dua rukun fi'li. Wal tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam al-i'tidal. Berikutnya was sujudu lan sujud, wat tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam sujud. Wal julusu lan lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Wat tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam al julus bainas sajdatain. Kemudian wal julusu lan lungguh al akhiru kang akhir, wa tasyahhudu lan maca tasyahud, wa tasyahhudu lan maca tasyahud. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di dalamnya ada pernyataan dan penyaksian
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disebut juga dengan tahiyat karena memang kalimatnya diawali dengan at-tahiyyat. Wa tasyahhudu lan maca tasyahud fihi ing dalam al-julusul akhir. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh maca sholawat fihi ing dalam al julusul akhir. Wa taslimatu lan uluk salam al ula kang pertama, wa niyatul khuruj lan niat metu minas sholati saking salat menurut satu pendapat. Yang terakhir wa tartibul arkani lan ngurut-ngurutaken pira-pira rukun oleh diurut-urutaken alama ing atase perkara zakarna kang wis nutur sapa kita hu ing ma. Pada minggu yang lalu disampaikan bahwa tartib ini merupakan rukun salat yang bersifat maknawi. Jadi ulama-ulama berbeda-beda dalam menghitung jumlah rukun salat. Ada yang 13, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, macam-macam. Sebetulnya itu hanya tentang perbedaan menghitung, tapi hakikatnya sama. Hanya sedikit perbedaan. Seperti halnya tentang niat keluar dari sholat. Ini menurut mayoritas ulama itu sunnah, bukan rukun, tapi menurut satu pendapat rukun. Kemudian lagi mengenai khusyuk di dalam sholat. Sebagian besar ulama mengatakan itu bukan rukun, tapi sebagian lagi ada yang mengatakan rukun. Dari rukun sholat yang sekian banyak itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, dan yang keempat rukun maknawi. Rukun qalbi adalah niat, rukun qauli ialah takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian membaca tasyahud, membaca sholawat pada tasyahud yang akhir, kemudian salam. Sedangkan rukun fi'li adalah berdiri, ruku, i'tidal dan seterusnya. Kemudian rukun maknawi itu adalah tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada dalil ya, bahwa di antara rukun sholat yang diumpamakan oleh sebagian ulama sebagai kepala ibarat tubuh, sehingga tubuh itu tidak dinamakan tubuh tanpa kepala. Maka demikian pula sholat tidak sah tanpa rukun. Setelah sebelumnya kita sampai pada rukuk dan tumakninah di dalam rukuk, maka selanjutnya adalah ar-raf'u. Yang dimaksud dengan ar-raf'u ialah kembali pada posisi berdiri setelah kita rukuk. Kemudian i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Sujud, tumakninah di dalam sujud, julus atau duduk di antara dua sujud, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud, dua sujud. Duduk yang terakhir membaca tasyahud pada duduk yang terakhir, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk yang terakhir, kemudian salam yang pertama. Berarti salam yang kedua bukan rukun bil ittifaq. Kemudian niat keluar dari sholat. Nah ini ada khilaf. Mayoritas mengatakan bukan rukun. Sebagian termasuk Qadhi Abu Syuja' berpendapat bahwa niat keluar dari sholat adalah rukun. Jadi ketika salam itu dalam hati harus niat keluar dari sholat. Kemudian yang paling terakhir ialah tartib. Daliluma utawi dalile perkara sabaqo kang wis dingin apa mak minal arkani nyatane pira-pira rukun ilahuna tumeka maring kene. Kene iku apa rupane? Duduk di antara dua sujud. Iku mah hadis rawa kang riwayataken hu ing Mas Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim rahimahumallahu taala
An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa anna bihim. Annan nabiyya rupane hadis annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dakhala manjing sapa Kanjeng Nabi al masjida ing masjid. Masjid dalam arti bangunan yang memang spesial, spesifik dibuat untuk sholat, bukan masjid dalam arti bahasa. Masjid dalam arti bahasa ialah tempat sujud. Kalau masjid dalam arti tempat sujud, maka semua hamparan bumi itu adalah masjid. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud. Artinya di antara keistimewaan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita itu bisa melaksanakan sholat. Ini berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad yang mereka hanya bisa mengerjakan sholat di tempat-tempat khusus ibadah, yaitu di biak, kemudian di sinagog, di kanisah atau gereja. Tapi tidak dengan kita umat Nabi Muhammad. Dimanapun bumi ini dijadikan Allah untuk Rasulullah dan umatnya sebagai tempat bersujud kepada Allah. Fadakhala mangkono dimanjing sapa rajulun, siji wong lanang. Makanya ana pembahasan priben hukume lamun jagat udan atau jagat citerang. No, tapi pipa PDAM bocor sehingga jalanan itu becek, atau pas jagat udan jalanan becek. Nah, pas dilewati nyiprat-nyiprat. No, terutama ketika papasan karo motor, papasan karo mobil, ninggang sampai numpak sepeda atau numpak motor maning, lagi cipratane banyu sing campur karo dalan lemah-lemah sing ana ning dalan niki priben hukume? Ya ora apa-apa. Wong anan banyu udan niku suci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Lemah itu ya bukan cuma bisa digunakan tempat sujud, tapi juga suci, bahkan mensucikan, yaitu bisa dibuat sebagai alat tayammum. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Lah tapi lamun misal ini nggak ngedalane ning pinggire peceren atau weru, dalan kini biasa kan gue lewati jaran, nah, jaran bakal waya nelepong padu telepak bae misalnya. No. Riben hukume kalau memang diyakini itu bercampur dengan najis, maka najis, tapi najis sing ma'fu, seandainya memang sulit dihindari. Selama yang mengenai tubuh atau baju kita bukan nyata-nyata fisik najis. Lamun sing mencelat ning kita karena bane mobil nyata-nyata teleponge jaran ya najis. No, kan kono. Bismillahirrahmanirrahim. Fadakhala mangkon manjing sapa rajulun siji wong lanang fa shalla mangkon li salat sapa rajul. Summa jaa mangko kari-kari teka sapa rajul fa sallama mangkon li uluk salam sapa rajul, uluk salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faradda mangkon nulin jawab, balekaken maksudin jawab. Sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab alaihi ing atase rajul, jawab assalama ing salam. Assalama ing salam. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Rasul, irji' balika sapa sira fasalli mongko nuli salata sapa sira fa innaka mongko setune sira iku lam tusalli ora salat sapa sira atau durung salat sapa sira.
Fasalla mongko nuli salat sapa rajul, summa jaa mongko kari-kari teka sapa rajul, fasallama mongko nuli uluk salam sapa rajul ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi, irji' balika maning sapa sira, fasalli mongko salata sapa sira, fa innaka mongko setune sira iku lam tusalli ora salat sapa sira. Itu terjadi berulang-ulang sampai salasan kelawan ping telu, 3 kali. Faqala mongko nuli matur sapa rajul, setelah yang ketiga kali maka laki-laki ini berkata kepada Kanjeng Nabi, walladzi demi zat silai alladzi ba'atsa kang ngutus sapa alladzika ing panjenengan oleh ngutus bil haqqi kelawan nggawa kebenaran, ma uhsinu ora bisa bagusi sapa ingsun, ma uhsinu ora bisa bagusi sapa ingsun ghairahu ing sakliyane apa sing wis tak lakoni, ghairahu ing sakliyane kang wis tak lakoni. Fa'alim mongko mugi mulangi sapa panjenengan, fa'alim mongko mugi mulangi sapa panjenengan ni ing kula. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kunta ing dalam nalikane jumeneng sapa sira ila sholati tumuju maring salat, fakabbir mongko nuli takbiratul ihrama sapa sira, summa qra mongko kari-kari maca sapa sira ma ing ayat tayassara atau ma ing surat ing ayat ing surat tayassara kang dadi gampang apa maka ing dalam sartane sira minal qur'ani saking Al-Qur'an. Makane menurut versi madhab Hanafi wong salat iku ora kudu maca surat Fatihah, sing penting surat Al-Qur'an, yang penting ayat Al-Quran, karena hadisnya summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, kemudian bacalah apa yang mudah, apa yang kamu bisa dari Al-Quran. Tapi menurut mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i harus Fatihah. Karena apa? Karena berdasarkan riwayat yang lain yang secara spesifik menyebutkan kata Fatihatul Kitab. Berarti maka yassaro ini adalah kategori lafaz yang yang kemudian ditaksis dengan riwayat yang menyebutkan surat Fatihah. Summa qra' mongko kari-kari maca sapa sira ma ing perkara tayassara kang dadi gampang apa ma'aka ing dalam sartane sira bayane ma tayassar minal Qur'ani nyatane Al-Qur'an. Summarka mongko kari-kari ruku'a sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira raki'an hale wong kang ruku'. Sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira, sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira hatta ta'tadila sehingga i'tidal sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg. Sumasjud mongko kari-kari sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira sajidan hale kang sujud. Sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira, kapan sumarfa sing pertama tangi sing ruku, kapan sumarfa sing kedua tangi sing sujud. Sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira jalisan hale kang lungguh. Sumasjud mongko kari-kari sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira sajidan hale kang sujud, sujud kedua. Setelah itu kemudian kerjakan sebagaimana tadi dari awal dalam semua rakaat. Summaf'al mongko kari-kari agawe sapa sira zalika ing mengkono-mengkono iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an ila akhirih. Zalika ing mengkono-mengkono iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an ila akhirih fi sholatika ing dalam salatira, maksudnya rakaatira kimim babi dzikril kulli wa iradatil ba'di atau juz'i kulliha ya sekabiane sholatik. Titik. Hadis ini oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab biasanya itu
diberi label dan judul hadisul musii sholatah. Hadis menceritakan tentang orang yang sholatnya buruk. Orang yang sholatnya buruk. Sehingga sampai harus diajari oleh Nabi bagaimana sholat yang baik. Wa yutliqu lan ngucapaken sopal ulama para ulama ala hadzal hadis ing atas iki hadis ngucapaken khabarul musii sholatah ing aran khabarul musii sholatah. Maknane khabarul musii hadise atau hadis kang nyeritakaken wong kang blesakaken sholatahu ing sholate al musii. Pun irji' fa sholli. Apa maknane fa innaka lam tusolli? Utawi maknane lam tusolli ora salat sapa sirah. Maksude ora salat sing kepriben dong, nyatane salat sih. Maksude as-sholata ing salat al-matlubata kang den suprih. Ma uhsinu ghairah ai ghairal ladzi tegese liyane salat fa'altu kang agawe sapa ingsun hu ing alladzi bayane minal kaifiyati saking cara. Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini menurut riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Riwayat lain lebih spesifik wa inda Ibnu Hibban lan ing dalam mungguh riwayat Imam Ibnu Hibban summa qra bi ummil Qur'an kalimatnya. Summa qra mongko kari-kari maca asaba sira maca bi ummil Qur'ani kelawan surat ummil Qur'an. Ummil Qur'an itu maknanya induknya Al-Qur'an, bibitane Qur'an. Sebab apa? Sebab kabeh kitab samawi iku makna pokoke terkandung di dalam Al-Qur'an. Kabeh isi Quran makna pokoke dikandung ana ning surat Fatihah. Maka karena isi pokok Al-Quran itu dikandung di dalam Al-Fatihah, maka Al-Fatihah juga disebut dengan surat Ummil Quran, induknya Al-Quran. Bukan cuma Ummul Quran, banyak ya namanya surat Fatihah itu. Dalam kitab Mustalahut Tajwid itu disebutkan tidak kurang dari 55 nama surat Al-Fatihah. Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti itu disebutkan nama-nama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, kemudian suratul Ruqyah, As-Sab'ul Masani, dan satu suratul Hamdi. Banyak. Summa qra' mongko kari-kari maca asaba sira bi ummil Qur'ani kelawan surat Ummil Qur'an. Oh, bukan 55 ya. Kalau 55 dalam kitab Mustalahut Tajwid itu bukan nama-nama surat Al-Qur'an, tapi nama-nama Al-Qur'an. Asmaul Qur'an. Khamsun wa khamsuna wadhi Qur'an, 55 nama Al-Qur'an. Wa hiya utawi ummul Qur'an wal Fatihatu surat Fatihah. Wa dallalan nuduaken ala dalika ing atase mengkono-mengkono Fatihah apa hadisul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, bahwa yang dimaksud dengan Ummul Quran adalah surat Fatihah. Itu ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain. Rupane hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata ora ana salat iku sah liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab kelawan surat Fatihatul kitab. Lah, kemarin dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ayat dari Fatihah. Sebetulnya semua ulama sepakat surat Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Namun mereka berselisih pendapat ketika menghitung 7 ayat itu dari mana. Imam Syafi'i menganggap Bismillah adalah ayat pertama. Sebagian lagi tidak. Jadi ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu bukan ayat dari Fatihah.
Lantas kalau ayat pertama adalah alhamdulillah, kemudian menghitungnya bagaimana sampai menjadi 7 ayat, maka dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah ayat ke-7. Mengenai bismillah ini ayat dari surat Al-Fatihah ataukah juga ayat dari setiap surat, atau ayat mustaqillah, ayat yang mandiri, jadi tidak termasuk dalam surat manapun, tidak termasuk ayat dari surat manapun, tapi memang itu ayat tersendiri yang ditulis dalam rangka untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ayatun mustaqillatun lil fasli bainas suwar, untuk memisahkan antara surat-surat. Itu juga khilaf di antara ulama. Namun yang pasti ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah juz'un minal ayah di dalam surat An-Naml. Bukan ayat, tapi juz'un minal ayat, bagian dari ayat, yaitu tepatnya ketika Allah menceritakan tentang surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka sing tukang ngemat wong wadon apal. No, iya. Itu sepakat ulama, juz'un minal ayah, jadi bagian dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, bagaimana untuk surat Baro'ah atau surat Taubah? Untuk surat Baro'ah atau surat At-Taubah itu tidak ada bismillah. Salah satu hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama, karena surat Baro'ah. Kenapa disebut surat Baro'ah? Karena memang awal suratnya berupa kalimat Baro'ah, Baro'atum minallahi wa rasulih. Kenapa tidak ditulis bismillah? Di antara hikmah yang dijelaskan para ulama, karena kandungan surat At-Taubah atau surat Baro'ah itu adalah ayatus saif, ayat pedang, ayat perang, sehingga tidak sinkron ketika kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim yang menjelaskan tentang rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, semua makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak. Rahman itu adalah rahmat Allah yang bersifat universal, tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, bahasa, kemudian jenis kelamin. Itu Rahman. Beda dengan Rahim. Kapan Rahim itu rahmat yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi sehingga kata para ulama sangat tidak sinkron seandainya surat Baro'ah itu diawali dengan bismillah. Lah bagaimana kalau seandainya ada orang membaca surat Baro'ah, surat At-Taubah dengan membaca bismillah terlebih dahulu? Ini ada perselisihan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Yang satu mengatakan haram membaca bismillah di awal surat At-Taubah. Yang satu lagi mengatakan makruh membaca bismillah di awal surat At-Taubah. Perbedaan pendapat ini kemudian berlanjut. Bagaimana ketika membaca bismillahnya di tengah surat At-Taubah? Kayak sampean kan lak wiridan laqad ja'akum. Biasae maca bismillah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke sing istiqomah wiridan laqad ja'akum kun ku arane wis dipastiaken ora siap mati. Oh iya, ora siap mati. Saking mong matinya sampai laqad ja'akum beli ditinggal. Lah
Yang mengatakan bahwa membaca bismillah di awal surat At-Taubah itu haram, itu berpendapat bahwa makruh membaca bismillah ketika kita akan membaca pertengahan surat At-Taubah. Makruh. Jadi yang di awal itu haram, kalau dibaca di tengah itu makruh. Yang mengatakan makruh mengawali surat At-Taubah dengan bismillah berpendapat boleh alias mubah kalau kita membaca tengah-tengah surat At-Taubah dan memulainya dengan bismillah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalalan nuduhaken ala annal basmalah ta ing atase setune bismillah iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Bahkan wa min kulli suratin lan saking saben-saben surat. Ini satu pendapat. Jadi basmalah itu bukan cuma ayat dari Fatihah tapi juga ayat dari setiap surat. Maka ulama-ulama ahli hikmah itu menganjurkan ketika kita mendapatkan ijazah amalan membaca surat tertentu itu tolong diawali dengan bismillah. Misalnya Mas Raghib bakal pengen gage awit sekian aja tinggal bakal bengi maca Yasin ping 7. No, maca Yasin ping 7. Maka kata para ulama itu 7 kali Yasin itu semuanya diawali dengan bismillah. No, jadi bismillah aja pertama baik, tapi setiap mengawali ya Yasin. Karena apa? Karena siapa tahu yang benar adalah pendapat yang mengatakan bismillah merupakan ayat dari setiap surat. Kalau membacanya hanya di awal saja, kemudian Yasin kedua, ketiga dan seterusnya tidak diawali dengan bismillah, berarti membaca suratnya kurang lengkap. No, karena ada satu ayat yang tidak dibaca. Wa min kulli suratin lan saking saben-saben surat. Apa mahadits rawakan riwayataken hu ing mah sapa muslimun Imam Muslim an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim. Kala ngandika sapa Anas baina ing dalam siji waktu Rasulullah utawi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin ing dalam siji dina iku baina azhurina ing dalam antarane piro-piro gigir kita. Maksudnya apa ya? Ada bersama kami. Jadi pada satu hari Rasulullah ada di antara kami. Iz aghfa tiba-tiba iku idze lamun jare wong ngaji nahwu arane iz fujaiyah. Nah, cara maknani kiai Jawa macam-macam. Nah, kapan ninggene usume maknani tiba-tiba. Ana sing maknani ujug-ujug. Ana sing maknani dumadaan. Malah ana sing maknani mbok bedunduk. Iya. Ana maning daerah Jawa Tengah sing ngapak-ngapak ku apa? Mak jebul, mak jebul. Iya, pokoknya intinya tiba-tiba lah, tiba-tiba. Mak jebul. Iz aghfa tiba-tiba ngelayap. Jadi tidur sejenak alfa. Iz aghfa tiba-tiba ngelayap sapa Kanjeng Nabi irfa'atan gelawan sak layapan. Jadi satu hari Kanjeng Nabi ada di antara kami, tiba-tiba beliau melayap sedepat. Summa rafa'a mangko keri-keri ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sire Kanjeng Nabi. Ari ngelayap kan dengkluk, kali diangkat ndase mutabassiman hale wong kang mesem, masyaallah. Kanjeng Nabi itu memang wajahnya itu selalu dihiasi dengan senyum. Bukan Rasulullah tidak bersedih. Rasulullah itu kalau kita monitor dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati terakhir di hari kiamat nanti, itu Rasulullah adalah orang yang paling sedih. Rasulullah itu orang yang paling sedih. Orang yang paling sedih. Sedih apa? Sedih bukan memikirkan dirinya, tapi sedih karena memikirkan dan memperhatikan nasib umat. Seketik tabarrukan bi qissati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ihtimame karo umat fil hayah, fil barzakh, fil akhirah. Perhatian karo umat niku awit nalikane masih secara fisik hidup bersama kita.
sampai ketika sudah di alam barzakh dan ketika di alam akhirat. Salah satu contoh perhatiannya Kanjeng Nabi nalikane masih urip. Banyak sebetulnya contohnya, faktanya. Fakta yang menjelaskan dan menegaskan betapa luar biasanya perhatian Kanjeng Nabi karo umat. Iku Kanjeng Nabi kapan ana wong mati. Niki perlu terjelasaken niku lah, sebab penjelasan sementara ini hanya separuh. Kang ake uang jelasaken Kanjeng Nabi ku kapan diaturi nyolati mayit, takon mayite duwe utang belek. Kok kapan mayite duwe utang, tadi Kanjeng Nabi mempersilahkan sahabat saja yang menyolati, beliau tidak mau menyolati, berhenti sampai di sini. Baru Nabi mau menyolati seandainya ada sahabat lain yang siap menanggung hutangnya, yang kemudian dalam fikih ini disebut dengan hawalah. Sebetulnya itu dilakukan oleh Nabi di awal. Setelah Kanjeng Nabi itu berhasil menaklukkan berbagai negara, sering oleh harta rampasan, dapat hadiah dari raja-raja negara sahabat. Itu Kanjeng Nabi ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia, Kanjeng Nabi tanya, dia punya meninggalkan harta warisan atau tidak? Dia punya tirkah atau tidak? Dijawab, punya ya Rasul. Sudah, kalau demikian bagi pada ahli waris semestinya. Jadi ketika sahabatnya meninggal dunia dan dia punya warisan, maka Nabi langsung memerintahkan agar dibagikan kepada ahli waris. Ketika Nabi bertanya, dia punya tirkah atau tidak, punya warisan atau tidak? Oh enggak, Kanjeng Nabi, malah dia punya hutang. Maka apa kata Nabi? Ya sudah, hutangnya saya yang nanggung bayar. Ini jarang disampaikan. Dari Kanjeng Nabi ku kapan anak sahabate duwe duit, duwe tirkah, duwe warisan, srok mono warisane dibagi ning keluarga, ning ahli waris. Kapan misale duwe utang, maka jare Kanjeng Nabi tek tanggung ning isun. Masya Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi nggak mau sahabatnya itu perjalanannya ketika masuk alam barzakh itu tersendat. Itu perhatiannya Kanjeng Nabi. Sing utang sapa, sing nikmati utangnya sapa, tapi kapan mati Kanjeng Nabi sing nanggung. Karena beban hutang ini dianggap berat oleh Nabi, maka beliau tanggung. Ning alam barzakh jelas. Imam Suyuti itu dalam Jami'us Shaghir fi Haditsil Basyirin Nadhir menjelaskan, Kanjeng Nabi setelah di alam barzakh itu setiap seminggu sekali dilapori amali umat. Kok kapan amali bagus, Kanjeng Nabi syukuran karo Gusti Allah, alhamdulillah. Kalau ternyata Kanjeng Nabi mendapat laporan amalan umatnya buruk, maka Kanjeng Nabi apa? Istaghfartu lahum, tek jalukaken pangapura ning Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sing lakoni dosa sapa, sing maksiat sapa, sing jalukaken pangapura Kanjeng Nabi. Apa beliau untung tadi di umat Kanjeng Nabi? Luar biasa. Ning akhirat apa maneh perlu ditakokaken. Wong Kanjeng Nabi sujud ora gelem tangi, dirayu pirang-pirang rayuan sampai akhirnya malaikat Jibril teka. Jare malaikat Jibril, ya Muhammad, Bruk ngomong pengen apa, sing penting sampean mari nangis, sampean atiye ridho, atiye puas, apapun yang kau minta Allah pasti akan berikan. Ini sudah janji Allah sejak di dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Masya Allah. Lamun gula kan langsung pesen bidadari sing mekenen, swarga sing mekenen, villa sing mekenen. Loh memangnya kena orang apa-apa. Orang pesan-pesan villa surga itu nggak apa-apa. Ini dilakukan oleh Siti Asia. Istrinya Fir'aun itu, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Bahkan pesen bidadari dia apa-apa. Ning surga itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ada bidadari yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kulitnya hitam manis, itu disiapkan untuk sahabat Umar bin Khattab. Dari bidadariku putih kabeh mulus kabeh, ana bidadari ireng siji manis iku khusus kanggo Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab apa? Pengen sejen. Saya bidadari putih kabeh, kita jaluk sing anu lah. Sing hitam manis. Itu ada itu.
Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Coba perhatikan ketika kanjeng Nabi ditawari brok jaluk apa? Sing penting aja nangis, aja sedih, ridho, puas, lega. Apa jawab kanjeng Nabi? La ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan puas, tidak akan ridho kalau satu saja dari umatku ada yang masuk neraka. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi sebetulnya adalah orang yang paling berat bebannya, orang yang paling sedih. Tapi hebatnya kanjeng Nabi adalah orang yang paling mampu menyembunyikan kesedihannya. Ketemu karo sapa baik nyenengaken, ketemu karo sapa baik mesem. Dalam riwayat lain Nabi bahkan mengatakan, "Lau alimtum kama alimtu, la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsira." Seandainya kalian tahu, paham, mengerti, merasakan seperti yang aku tahu dan aku paham, maka kalian pasti akan banyak menangis daripada tertawa. Ini menunjukkan betapa sebetulnya bebannya kanjeng Nabi sangat berat sekali. Tapi itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beban yang demikian dahsyat, kanjeng Nabi bisa menutupinya dengan senyum yang membuat orang senang dan bahagia. Summa rafa' mongko kiri-kiri ngangkat sapa kanjeng Rasul ra'sahu ing sire kanjeng Rasul mutabassiman halikang mesem. Faqulna mongko matur sapa kita. Ma adhakaka ya Rasulullah? Ma utawi apa iku adhaka ndadekaken gemuyu apa maka ing sampian ya Rasulullah ya utusane Allah. Setelah kanjeng Nabi ngelayap, tali diangkat kepalanya sambil senyum. Sahabat bertanya, heran, aneh, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Maukah ngomongin mesem, sikin gemuyu? Ini ngono. Makanya ngaji maca kitab isi ngakib. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, kaifa kana dhahku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana tertawanya Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, kana dhahkuhu tabassuman. Tertawanya Nabi itu adalah senyum. Bahkan sepanjang hidup itu kanjeng Nabi tertawa yang sampai ngekek itu ya bisa dihitung dengan jari. Hanya 2 atau 3 kali ya Nabi. Adapun tertawa normalnya kanjeng Nabi ya senyum itu, senyum. Qala ngandika sapa kanjeng Nabi, unzilat alayya anifan surah. Unzilat diturunaken alayya ing atase ingsun anifan halimau. Anifan itu ya belum lama tadi, anifan. Anifan halimau apa suratun surat. Faqara'a mangko maca sapa kanjeng Nabi bismillahi ing bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim inna satune kita iku a'taina maringaken sapa kita ka ing sampeyan al kautsar ing telaga al kautsar. Loh, kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa?" Nabi menjawab, "Tadi barusan diturunkan padaku satu surat dari Al-Quran, kemudian dibacakan surat itulah. Ketika membacakan, Nabi mengawalinya dengan Bismillah. Ini oleh para ulama diambil kesimpulan berarti Bismillah itu ayat dari setiap surat. Walaupun redaksinya hadis itu adalah surat Al-Kautsar, tapi kemudian surat-surat yang lain dianalogikan selain surat At-Taubah. Kata Kautsar itu digambarkan oleh kanjeng Nabi sebagai telaga yang panjang dan luas, yang di sekeliling telaga itu disiapkan gelas yang sangat banyak. Ini kata para ulama menandakan bahwa umat kanjeng Nabi adalah mayoritas kang bakal manjing swarga.
umat Kanjeng Nabi adalah umat terbanyak yang masuk surga. Karena telaga Kautsar itu adalah telaga yang diperuntukkan untuk umat Kanjeng Nabi. Siapapun yang diberi kesempatan minum seteguk dari air telaga Kautsar, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Kula pernah ditakoni, ari bakal mengkonon berarti anu Pak Kiai, engko ning swargae mangan bae beli nginum-nginum ta? Siraman. Masa ya mangan bae beli nginum-nginum? Ya tetep nginum. Sing arane nginum iku orang mesti karena haus. Sampeyan kapan ngopi, kapan nyusu apa karena haus? Kan ora. Loh, jadi minumnya itu apa? Minumnya itu bukan lil atsyi tapi lit taladzuz. Lit taladzuz wat tanaum. Fa'adda mengko ngitung sapa Kanjeng Nabi ha ing bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dihitung ayatan ing ayat minas surati saking surat. Ta'tadila qaiman, maknanya apa? Ai wa tatma'inna tegesilan tumaknina sapa sira fi qiyamika ing dalam ngadegira. Ngadeg yang tidal kama kaya keterangan ja'akang taqabbuma fil hadis dalam hadis inda Ibnu Hibban ing dalam mungguh riwayat Imam Ibn Hibban fi sholatika kulliha. Apa maknanya fi sholatika kulliha? Ai fi kulli rakaatin tegese ing dalam saben-saben rakaat. Mau tak sampaikan bahwa kalimat fi sholatika itu kalau dalam kajian ilmu balaghah itu namanya mimbabi itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Yang disebutkan kul kesemuaan salat, tapi yang dimaksud adalah bagian dari salat yaitu rakaat. Ai fi kulli rakaatin tegese dalam saben-saben rakaat min salatika saking salatira min salatika saking salatira min salatika saking salatira pun. Nah niki. Jadi satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Laki-laki masuk kemudian dia sholat. Tidak dijelaskan apakah sholat tahiyatul masjid ataukah sholat apa. Tapi az-zahir karena itu dilakukan saat dia pertama kali masuk adalah sholat tahiyatul masjid. Nah kemudian selesai sholat dia mendatangi Kanjeng Nabi. Uluk salam, assalamualaikum. Dijawab salam dia oleh Nabi, waalaikumsalam. Belum lagi orang ini berkata apa-apa, setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi berkata, kembalilah ulang sholatmu. Hadis ini oleh para ulama-ulama itu biasanya diberi judul dengan judul hadis yang menceritakan orang yang sholatnya buruk. Tadi sholatnya orang bagus, sehingga sampai diperintah untuk mengulang sholat oleh Kanjeng Nabi. Kata Nabi, kembali ulang sholatmu, karena kamu belum sholat dengan yang sebenarnya, karena kamu belum sholat sesuai dengan yang semestinya. Maka laki-laki itu kembali sholat. Selesai dia datang kepada Nabi, salam, dijawab salam. Belum ngomong apa-apa Nabi langsung mengatakan, balik maning dibaleni sembayangnya. Terjadi berkali-kali sampai 3 kali. Ya 3 kali ya pegel ya sembayangnya. Akhirnya wislah angkat tangan Kanjeng Nabi angkat tangan mulai. Angkat tangan. Demi Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghairah, saya tidak bisa mengerjakan lebih bagus daripada apa yang saya lakukan. Karena itu ajarkan saya. Jadi maknanya apa? Wong kapan ora bisa, kapan salah, dialogaken, terimaan. Bila perlu jaluka diwuruk, jaluka diulang, priben sing sebenere. Ini salah satu hikmah yang dikandung dalam hadis ini. Fa'alimni, ajarkan padaku sholat yang semestinya, yang sebenar-benarnya. Maka kemudian Nabi mengajarkan. Kata Nabi, ketika kamu sudah berdiri untuk sholat, terus tegak, maka takbirlah. Yakni takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram, toli maca apa yang kamu bisa, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yang dijelaskan dalam riwayat lain adalah surat Fatihah. Baca Fatihah.
Oh pragat maca Fatihah toli ruku, nalikane ruku aja buru-buru tumakninah. Setelah itu kemudian bangun dari ruku i'tidal, aja langsung sujud maning, tapi sing anteng dingin, ngadeg sing jejeg dingin, tumakninah dingin, nembe kemudian lanjut sujud. Baik. Di sini saya ingin meluruskan apa yang sering dilihat. Insya Allah, terutama kapan sembahyang tarawih. Ari muni kongkon tumakninah ning ruku ning sujud si kaya-kaya ya. Pada ukurane ku subhanallah. Subhanallah itu relatif. Lamun subhanallah Kang Jamal yang mungkin suwe. Subhanallah. Kan ngono. Tapi lamun subhanallah rohib kan beli subhanallah. Gelis. Wes pokoke jadi tumakninah nalikane ruku, nalikane sujud itu insya Allah bisa dijaga. Yang menjadi problem tumakninah itu saat yang tidal. Iki sing akeh laku. Tadi pragat ruku sami Allah liman hamidah, imame wis sujud akhirnya tangan masih obah katoli melu sujud. Lah maka salah satu cara yang ditawarkan ambil tumakninah itu juga bisa terjaga walaupun kita mengerjakan sholatnya dengan cepat. Iku nalikane yang tidal posisi tangane kaya nalikane maca Fatihah, yakni sedekap. Hari kapan sedekap kan pasti anteng pasti anteng walaupun sedepat. Nah niku diantara solusi yang ditawarkan. No, niku sebab dilihat banyak itu orang ketika sholat tarawih i'tidalnya itu bisa dikatakan banyak yang tanpa tumakninah. Ari ruku sujud sih saya perhatikan tumakninah lah, walaupun tumakninah ekspres tadi. Subhanallah. Loh iya, tumakninah. Tapi yang tidal angel. Sebab kadang-kadang tangannya goyang, punten. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Masih goyang toh di melu, masih goyang. Jadi durung ada tumakninah. Maka salah satu solusi yang ditawarkan, karena ada tumakninah ya akhirnya. Nah, Sami Allahu liman, tangannya masih goyang, berarti durung tumakninah. Nih hati-hati. Jadi tolong perhatikan, apalagi sebagai imam himbau jamaahnya, itu biasanya tumakninah itu ketika sholat cepat lepas bukan saat ruku, bukan saat sujud, tapi saat i'tidal. Baik. Kemudian sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah dan tumakninah di dalam sujud. Kemudian bangun dari sujud, duduk, tumakninah di situ. Kemudian sujud lagi yang kedua, tumakninah. Nah, kemudian tsumma dzalika fi sholatika kulliha, kerjakan itu dalam semua rakaat salatmu. Pun. Niku. Oh, jadi ala kulli hal bahwa salat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang bisa menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan di dalam sholat terdapat pekerjaan yang dimana ketika kita melakukan itu kita berada pada posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan posisi paling dekat dengan Allah, yakni ketika sujud. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dari Tuhannya ialah saat dia sujud. Al-Quran mengatakan wasjud waqtarib. Oleh karenanya ditambah perintah solat di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata sallu, tidak juga menggunakan kata if'alus sholah, tapi menggunakan kata aqimus sholah. Bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat, mendirikan sholat. Lah apa makna daripada menegakkan sholat? Kata para ulama, menjalankan apa yang menjadi rukun dan syarat sekaligus tidak mengabaikan adab dan etika. Lah wong ngadep ning wong sing pangkate dhuwur bae ya, nganggo akhlak, nganggo etika, apa maning ngadep ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita menghadap Allah, pernyataan ini kita sampaikan dari sejak awal kita takbir.
Allahu Akbar, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, tubuhku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. No, madhep karo Gusti Allah. Barang madhep karo Gusti Allah. Iya. Ya harus menjunjung tinggi adab dan etika. Kalau secara legal formal sih ya iya. Uang sembayang celanaan komprang baik wis cukup. Iya celana sing biasa kanggo mangkat menggawe makjul ngono kan. Sing penting udel ketutupan, dengkul ketutupan. Nah, walaupun auratnya itu adalah di bawah pusar dan di atas lutut, yang ada di antara pusar dan lutut. Tapi udele kudu ketutup, denggule kudu ketutup. Ya cukup. Aja baru sembahyang dewek kan sampeyan ngimami sembahyang Jumat khutbah celanaan bae kon enggak apa-apa. Loh, kalau berbicara legal formal, tapi kalau berbicara tentang kepantasan, apakah etis seperti itu? Toh Al-Quran sendiri juga mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kalian berada di masjid, ambil zina kalian. Artinya zina itu ya pakaian yang bukan sekedar menutup aurat, tapi membuat kita itu tampak elegan. Itu zina, perhiasan. Nah itu. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.